Lu pernah bayangin nggak, lagi sekolah, bandel dikit, terus bukannya dikasih skors, ataupun dipanggilin orang tuanya, tapi malah lu langsung dikirim ke barak militer. Beneran lo, ini bukan plot sinetron, ini beneran udah kejadian. Dan katanya mau diperluas ke kota-kota lainnya. Jadi Gubernur Deddy Mulyadi baru aja ngegas program barunya, yaitu siswa yang dianggap nakal bakal dikirim ke barak militer buat dibina selama 6 bulan. Tujuannya biar disiplin, biar mentalnya kebentuk. Tapi pertanyaan gua, emangnya itu solusi ya? Atau malah bikin masalah baru? Jadi di video kali ini gua bakal ngebahas tuntas kenapa program ini muncul, siapa yang dukung dan siapa yang nentang. Dan yang paling penting, apakah ini benar-benar jalan keluar buat ngatasin masalah kenakalan remaja? Atau cuma cara instan yang ngasal doang? Jangan skip video ini dan jangan lupa traktir gua kopi dan mari kita bahas. Oke, kita mulai dari awal dulu. Kenapa sih program semacam barak militer untuk siswa nakal ini bisa muncul? Jawaban simpelnya banyak sekolah dan orang tua yang udah frustasi. Masalah disiplin di sekolahan makin hari makin berat. Ada siswa yang polos, berantem, ngerokok di toilet, sampai ikut geng motor. Bahkan ada juga kasus-kasus yang sampai masuk ke media. Tawuran bawa sajam, perundungan brutal, sampai ke pelecehan. Karena ngerasa gak bisa nanganin lagi pakai pendekatan sekolah biasa, ya udah deh, jalan pintasnya dikirim ke tempat yang katanya bisa ngeremukin kenakalan mereka. Dan siapa yang paling identik sama disiplin keras? Ya, TNI. Makanya muncullah ide buat kirim ke barak militer. Di tempat kayak gitu mereka dibangunin subuh-subuh, disuruh push up, disuruh baris, dikasih aturan ketat. Pokoknya dilatih kayak calon prajurit gitulah. Harapannya ya supaya mereka bisa berubah, disiplin, tunduk, dan gak bandel lagi. Tapi masalahnya hidup remaja itu gak sesimpel itu. Nggak sesimpel kalau nakal dihajar aja itu bisa jera. Dan disinilah masalah kita yang sebenarnya, teman-teman. Yang bikin program ini rame bukan cuma karena tempatnya di barak militer, tapi karena satu hal yang bikin kita semua mikir, sejauh apa sih kita udah gagal sampai kita butuh tentara buat mendidik anak-anak kita. BTW gue belum nikah ya guys, jadi ya anak-anak lu aja ya bro. Nah ini yang penting banget buat dibahas. Karena kalau kita cuma lihat dari permukaan, anak nakal dikirim ke barak biar kapok. Itu terlalu sempit sih menurut gua. Yang harus kita obrolin justru lebih dalam lagi teman-teman. Yaitu kenapa sih anak-anak ini bisa nakal? Dan jawaban sederhananya mungkin bakal bikin kita nyesek gitu. Yaitu karena rumah mungkin gak aman. Sekolahan nggak ramah. Iya, anak-anak ini lahir di lingkungan yang seringkali gak ngasih mereka ruang buat tumbuh dengan benar. Bukan maksudnya gue nyalain orang tua ya teman-teman. Tapi coba dah pikirin, bayangin orang tua di luar sana yang sibuk kerja dari pagi sampai malam. Bukan karena gak peduli, tapi karena realita hidup memaksa mereka buat terus ngejar yang namanya penghasilan. Jadi akhirnya waktu buat ngobrol sama anak jadi minim banget. Dan yang lebih parah, ketika anak mulai nunjukin tanda-tanda bermasalah, seringkali malah dimarahin, dijudge, bahkan sampai dibanding-bandingkan sama anak tetangga. Anak yang ngerasa nggak dipahamin, nggak didengar, malah jadi makin liar, cari pelarian di luar, nongkrong sampai malam, ngelem, ngerokok, tawuran. Dan itu semua dimulai dari hal kecil, yaitu gak ada yang dengerin. Guru juga gak kalah berat bebannya teman-teman. Coba lu bayangin, mereka harus ngajar puluhan murid dengan karakter yang beda-beda, sambil dibebani segudang administrasi. Belum lagi gaji mereka yang pas-pasan, fasilitas yang mungkin terbatas. Banyak guru yang sebenarnya peduli sama hal-hal kayak gini, tapi kehabisan energi duluan. Jadi pas ketemu murid yang bandel ataupun murid yang nakal, bukannya empati yang keluar, tapi malah emosi. Dan akhirnya anak-anak yang dianggap nakal ini jadi bola liar yang mental kesana kemari. Orang tua nyerah, guru frustasi, dan negara yang munculin solusi kirim ke barak militer ini. Tapi di sini justru muncul dilema yang lebih dalam teman-teman.
Ketika ngirim anak-anak ini ke pelatihan disiplin karena ngerasa mereka butuh dibina. Tapi pertanyaannya, emang cuma anak-anak ya yang perlu dibina? Gimana dengan orang tuanya? Gak adakah program yang ngajarin mereka buat cara ngadepin anak remaja yang keras kepala? Atau gimana caranya bikin komunikasi yang sehat di rumah? Terus gimana dengan guru-gurunya? Gak adakah pelatihan tambahan buat mereka biar bisa siap ngadepin murid-murid yang punya masalah emosi? Karena kadang ya masalah anak itu bukan karena mereka bandel, tapi karena mereka nyari pertolongan dengan cara yang salah. Dan ini jadi pertanyaan penting banget. Kalau anak-anak dikirim ke barat, didisiplinkan, dibentuk mentalnya, tapi pas balik ke rumah malah ketemu orang tua yang belum berubah, terus ke sekolah yang belum siap, itu hasilnya bakal awet atau enggak sih? Ini bukan cuma soal disiplin, ini soal ekosistem. Kalau satu sisi doang yang dibenerin, tapi lingkungannya masih sama-sama aja, yaitu sama rusaknya, ya siklus seperti ini bakal muter lagi, muter lagi. Anak-anak ini bakal balik ke pola lama dan kita bakal ulangin lagi drama yang sama. Jadi sebelum kita bilang ini solusi bagus dan harus diperluas, kita harus tanya dulu apakah semua komponen di sekeliling anak-anak juga siap buat berubah. Kita sepakat ya, ngasih pembinaan itu penting. Tapi sekarang kita masuk ke pertanyaan besarnya teman-teman. Efektif gak sih cara kayak gini? Apakah dengan ngumpulin anak-anak nakal ke balat militer itu jawaban dari semua masalah yang ada? Sebenarnya aku pribadi sih setuju ya kalau ada program wajib militer. Karena selain bisa bikin generasi muda itu jadi disiplin, itu juga bisa jadi pengalaman hidup yang membentuk karakter mereka gitu. Tapi ya tentu saja beda ceritanya kalau konteksnya kayak sekarang ini. Anak-anak SMA yang dianggap nakal langsung dikirim ke barat. Ini yang menurut gua nggak sepenuhnya tepat. Karena kenakalan remaja, dari mulai tawuran, mabuk-mabukan, sampai bacok-bacokan, itu gak terjadi cuma karena anak-anak itu liar. Tapi lebih dari itu. Karena penegakan hukum kita yang sebenarnya masih lemah banget, teman-teman. Coba deh kita lihat negara-negara yang penegakan hukumnya ketat, kayak Singapura atau Jepang misalnya. Di sana, lo bikin ulah dikit aja, udah langsung kena sanksi yang benar-benar serius. Terus tawuran, gak ada ampun lah, jelas lah. Apalagi premanisme, di sana bakal cepat banget buat dibasmi. Dan itu bikin masyarakat lebih tertib karena mereka tahu konsekuensinya kalau mereka melanggar aturan tersebut. Tapi ya tentu aja, Indonesia gak bisa disamain mentah-mentah sama negara-negara itu. Kita punya karakter masyarakat yang tentu saja berbeda, kultur juga beda, dan masalah sosial yang jauh lebih kompleks. Tapi satu pelajaran penting dari mereka adalah penegakan hukum yang tegas itu bisa jadi benteng pertama sebelum anak-anak itu makin bablas. Makanya gue merasa daripada buru-buru ngumpulin anak-anak ini ke barat, kenapa gak kita benahin dulu sih sistem hukum atau sanksi sosialnya, biar anak-anak tahu gitu bahwa setiap tindakan punya konsekuensi yang nyata, biar mereka ngerasain ada aturan yang harus dijaga juga, bukan cuma takut sama tentara, tapi juga sadar akan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Dan satu hal lagi yang kadang luput, Indonesia itu gak akan kekurangan yang namanya aparat. Lihat aja, tiap ada rekrutmen TNI atau Polri, antusiasmenya itu benar-benar gila-gilaan teman-teman. Yang daftar bisa sampai ribuan, bahkan puluhan ribu atau ratusan ribu, demi memperebutkan kursi yang hanya jumlahnya ratusan teman-teman. Jadi kalau tujuannya buat nyari generasi yang siap buat bela negara, gue yakin banget kok kita udah punya sumber daya manusianya. Tinggal dibina lewat sistem yang benar aja. Apalagi kalau misalnya program ini kan jalan selama 6 bulan. Artinya biaya makan, tempat tinggal, pelatih, logistik, semua itu bakal ditanggung sama pemerintah. Dan walaupun mungkin Pemda punya anggaran, tetap aja lah penting buat kita nanya, duit segitu gede benar-benar efisien nggak kalau dipakai buat ngeremukin anak-anak yang dianggap bandel? Gak bisakah gitu dialihkan ke program pencegahan atau bimbingan yang lebih manusiawi? Ya bukan maksudnya program ini gak manusiawi ya teman-teman. Jadi masalahnya itu bukan di anak-anak yang liar, tapi di sistem yang gak disiplin. Kalau kita tegas dari awal, kalau hukumnya jalan, kalau orang tua dan gurunya dapat support yang cukup, dan kalau aparat bisa hadir dengan pendekatan yang lebih humanis, gue yakin sih, kita gak bakal perlu barak militer buat mendidik anak-anak SMP ini. Gue ngerti banyak dari lo yang nonton mungkin
kesel gitu ngelihat anak-anak yang brutal, kasar, dan seenaknya aja di sekolah. Tapi solusi yang cepat belum tentu yang tepat, teman-teman. Di sini gue nggak mewajibkan lo buat percaya sama gue ataupun ngikutin pendapat gue, karena ya laki-laki itu kembali ke pendapat masing-masing juga, teman-teman. Tapi ngirim mereka ke barat mungkin kelihatannya tegas. Tapi apa itu benar-benar ngasih nilai pendidikan? Soalnya kalau pendidikan udah pakai pendekatan militer, jangan-jangan masalahnya itu bukan cuma di murid, tapi di cara kita ngelihat anak muda itu sendiri. Coba lu bayangin, kalau lu ada di posisi mereka, lu lebih butuh dibetat atau dipahamin. Lu lebih bisa berubah karena dihukum atau karena diajak ngobrol dari hati ke hati. Jadi tulis pendapat lo di komentar, setuju atau enggak program siswa nakal dikirim ke barak militer. Atau lo punya pendapat atau ide yang lain yang mungkin lebih baik, buat tunggu diskusinya di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja yang mau gue sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tentu saja gue masih menunggu head komen kalian di kolom komentar di bawah ini. Gue Aldi Dardianto, sampai jumpa di video berikutnya.